Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Heru Setiawan pada vlog tentang hukum yang ke-15. Pada video kali ini saya akan membahas tentang persidangan pidana di pengadilan negeri. Karena tingkat pertama persidangan pidana itu adalah di pengadilan negeri. Persidangan dimulai setelah adanya pelimpahan berkas dari penuntut umum ke pengadilan negeri oleh jaksa penuntut umum. Tetapi saya sedikit merefresh terlebih dahulu. Tahapan dari persidangan pidana dimulai dari tahapan penyelidikan, yaitu tahapan untuk membuat terang ataupun untuk menentukan apakah telah terjadi tindak pidana atau bukan. Di penyelidikanlah penyelidik mencari tahu suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan. Jika sudah diketahui itu merupakan tindak pidana, maka tahapan berikutnya adalah tahapan penyidikan, yaitu tahapan pencarian dari barang bukti ataupun alat bukti, petunjuk dan lain sebagainya untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Setelah selesai penyidikan, maka berkas penyidikan dari penyidik yang biasanya itu adalah kepolisian dan juga PNS yang diangkat menurut undang-undang dilimpahkan ke kejaksaan sebagai instansi yang berwenang untuk melakukan penuntutan di pengadilan. Pada pelimpahan ini, pihak kejaksaan akan mengecek terlebih dahulu berkas yang dilimpahkan oleh penyidik ke jaksa penuntut umumnya. Setelah dinyatakan lengkap, barulah jaksa penuntut umum melimpahkan berkas ke pengadilan untuk diproses persidangan disertai dengan surat dakwaan. Dan disinilah nanti ketika berkas dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum ke pengadilan telah dinyatakan lengkap oleh pengadilan, dan nanti pengadilan akan menunjuk majelis hakim penetara pengganti dan menjadwalkan persidangan pertama untuk menyidangkan suatu perkara tersebut. Persidangan pertama itu dimulai dari sidang yang dibuka oleh majelis hakim. Dalam KUHP pasal 153 ayat 3 dan 4 itu menyatakan persidangan haruslah dibuka dan terbuka untuk umum. Dalam persidangan pidana, setiap orang dapat menyaksikan persidangan karena persidangan itu dibuka untuk umum, dan mungkin ada pengecualiannya untuk perkara kesusilaan dan perkara anak. Sidang dinyatakan tertutup untuk umum karena itu untuk menjamin hak-hak dan harkat martabat dari orang-orang tersebut, makanya sidang dinyatakan tertutup. Tetapi persidangan perkara-perkara biasa haruslah dinyatakan terbuka untuk umum agar setiap orang dapat melihat proses persidangannya berjalan dengan transparan, dan ini merupakan juga hak dari terdakwa agar persidangannya dapat dilihat oleh semua orang. Setelah persidangan dibuka, maka ketua majelis hakim memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa di ruang persidangan. Setelah terdakwa dihadirkan, tahapan berikutnya adalah majelis hakim ataupun ketua majelis memeriksa identitas dari terdakwa. Setidaknya itu memeriksa nama, tanggal kelahiran, atau juga umur, alamat, pekerjaan, dan juga jenis kelamin. Pemeriksaan identitas ini berdasarkan dari surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Dan tidak jarang juga dalam prakteknya terdapat kesalahan-kesalahan dalam penulisan identitas dari terdakwa itu sendiri. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan identitas dari terdakwa pada surat dakwaan oleh penuntut umum, maka dakwaan itu dapat untuk dibatalkan ketika terjadi kesalahan yang terlalu fatal. Misalnya saja seseorang itu berjenis kelamin laki-laki tapi di dakwaannya berjenis kelamin perempuan, dan memang majelis hakim berkeyakinan orang yang dihadirkan ini tidaklah sesuai dengan identitas yang berada di surat dakwaan, maka dakwaan itu dapat dibatalkan. Dan juga ketika kesalahan itu merupakan human error dari penuntut umum atau kesalahan-kesalahan teknis, dan majelis hakim berkeyakinan benar orang yang dihadirkan ini adalah terdakwanya dan hanya terdapat kesalahan penulisan, maka itu tidaklah menjadi permasalahan, dan majelis hakim dapat saja memerintahkan penuntut umum untuk memperbaiki surat dakwaannya untuk membenarkan identitas terdakwa tersebut. Lain halnya ketika memang kesalahannya itu terlalu fatal, seperti yang saya sebutkan tadi, kesalahannya itu ketika orang yang dihadirkan itu bukanlah sesuai dengan identitas pada surat dakwaan, itu dapat dibatalkan surat dakwaannya. Dan ketika hanya terjadi kesalahan kecil, itu dapat memerintahkan penuntut umum untuk memperbaiki surat dakwaan, membenarkan identitas dari terdakwa tersebut. Ketua majelis biasanya itu memberikan nasihat-nasihat
ataupun sedikit anjuran dalam persidangan, seperti mengatakan yang sebenarnya, berperilaku baik, dan tidak merumitkan proses persidangan. Itu hal-hal yang lumrah untuk sedikit memberikan peringatan kepada terdakwa agar tidak memperumit persidangan yang nantinya akan merugikan dirinya. Agenda persidangan dilanjutkan ke acara pembacaan dakwaan. Dakwaan adalah surat yang dibuat oleh jaksa penuntut umum setelah menerima berkas dari penyidik dan dibacakan di persidangan pertama. Berisi dugaan-dugaan yang akan dibuktikan pada proses persidangan. Misalnya saja seorang itu didakwa membunuh, didakwa melakukan kekerasan yang menyebabkan kematian. Itu kan baru persangkaan awal berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik, dan nanti dakwaan itu akan dibuktikan di persidangan-persidangan berikutnya. Pembacaan dakwaan ini, penuntut umum haruslah membacakan dakwaan dengan jelas dan dapat dimengerti oleh terdakwa dan juga oleh kuasa hukum terdakwa tersebut. Tidak jarang juga dalam prakteknya itu dakwaan itu sering dibaca secara cepat oleh penuntut umum, dan nanti biasanya itu dibagikan lembaran-lembaran dakwaannya kepada terdakwa agar dapat memahaminya. Akan tetapi dalam konteks hukum acara yang diatur dalam KUHP, pembacaan itu haruslah jelas dan dapat dimengerti. Bahkan dalam pasal 155 ayat 2 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memberikan kewenangan bagi Ketua Majelis Hakim untuk memerintahkan penuntut umum mengulang lagi pembacaan dakwaan jika terdakwa ataupun kuasanya tidak mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum. Dalam surat dakwaan ada beberapa bentuk dakwaan itu. Hal ini agar terdakwa tidak lepas dari jeratan hukum ketika dia melakukan tindak pidana. Dakwaan tunggal, yaitu dakwaan yang berdiri sendiri dan hanya satu yang didakwakan kepada terdakwa tersebut. Contohnya saja itu tentang jika JPU yakin seorang itu melakukan pencurian, maka JPU dengan dakwaan pasal 363 tentang pencurian. Nanti di persidangan akan dibuktikan perbuatan dari terdakwa itu berdasarkan unsur-unsur yang diatur dalam pasal tersebut. Akan tetapi ketika penuntut umum agak ragu dengan dakwaan tunggal, maka ada dakwaan bersifat alternatif atau bersifat pilihan. Ini biasanya digunakan dua dakwaan, yaitu biasanya dakwaan pencurian ketika seorang itu didakwa melakukan pencurian dan dia juga didakwa melakukan penggelapan. Jadi nanti di persidangan hakim akan menilai manakah yang terbukti, apakah dakwaan pencurian ataupun dakwaan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Dakwaan subsidiar, yaitu bertingkat dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Contohnya saja dakwaan subsidiar yang primernya pembunuhan berencana pasal 240, subsidiar pembunuhan biasa pasal 338, dan lebih subsidiarnya itu biasanya jadi penganiayaan yang menyebabkan seseorang itu meninggal. Hal itu dilakukan untuk menjamin hak dari korban dan juga menjamin rasa keadilan bagi korban agar nanti akibat kesalahan penuntut umum dalam membuat surat dakwaan, seorang tersebut dapat lepas dari tuntutan hukum karena tidak terbukti dalam dakwaan. Dakwaan kumulatif, yaitu dakwaan penggabungan karena seseorang itu melakukan beberapa tindak pidana sekaligus. Contohnya saja ketika dia mencuri, dia ternyata melakukan pembunuhan dan pengerusakan terhadap kendaraan orang lain, rumah orang lain, maka dia didakwa secara kumulatif dan diperiksa secara terpisah. Jadi dia diadili dengan beberapa jenis tindak pidana yang dilakukannya. Contohnya saja dia melakukan tindak pidana mencuri di rumah orang, dan juga dia melakukan tindak pidana membunuh orang yang berada di dalam rumah karena ketahuan atau gimana. Itu jadi pemeriksaannya secara terpisah. Dakwaan kombinasi, yaitu penggabungan di antara beberapa jenis dakwaan tadi, seperti tunggal digabungkan dengan subsidiar, atau subsidiar digabungkan dengan alternatif, ataupun alternatif digabungkan dengan kombinasi. Itu adalah jenis-jenis surat dakwaan yang menjadi landasan dalam pemeriksaan persidangan berikutnya berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa. Setelah pembacaan dakwaan dan juga ditanyakan apakah terdakwa itu mengerti atau tidak dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum tadi, itu pemeriksaan dilanjutkan ke acara berikutnya, yaitu terdakwa mempunyai hak untuk melakukan eksepsi atau pembelaan terhadap surat dakwaan. Dalam eksepsi ini, itu merupakan tangkisan dari terdakwa terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan ataupun telah didakwakan kepada dia oleh penuntut umum.
Eksepsi ini merupakan hak dari terdakwa yang bisa dipakai dan bisa tidak. Dan tidak jarang juga seorang terdakwa itu tidak menggunakan haknya untuk melakukan eksepsi terhadap surat dakwaan saja. Terdakwa menggunakan hak untuk melakukan eksepsi. Biasanya ketika terdakwa melakukan eksepsi, persidangan akan ditunda. Terdakwa menyiapkan berkas tangkisan terhadap dakwaan tersebut. Tidak ada eksepsi, pemeriksaan dilanjutkan kepada persidangan berikutnya. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini tentang pemeriksaan di pengadilan, yaitu mulai dari pembukaan sidang, memberikan nasihat, pemeriksaan identitas terdakwa, dan juga pembacaan surat dakwaan. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Follow Instagram saya di bawah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Fingers down my side. Girl, you look mighty fine. Ooh. Fingers down my side. Girl, you look mighty fine. Ooh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Heru Setiawan pada video hukum yang ke-16. Pada video ini merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya, pemeriksaan di persidangan tentang perkara pidana biasa. Pada tahapan sebelumnya itu kita telah sampai pada tahap pembacaan dakwaan oleh penuntut umum yang telah didengarkan oleh terdakwa ataupun penasihat hukum jika terdakwa tersebut memakai penasihat hukum. Setelah pembacaan dakwaan, ketua majelis menanyakan kepada terdakwa dan atau kuasa hukumnya apakah akan mengajukan keberatan atau eksepsi. Jika mengajukan, maka sidang ditunda untuk penyiapan eksepsi dari terdakwa dan atau penasihat hukum, dan jika tidak, maka sidang ditunda untuk melanjutkan ke acara pemeriksaan alat bukti dan kita akan membahas ketika terdakwa ataupun penasihat hukum mengajukan keberatan terhadap dakwaan ataupun eksepsi terhadap dakwaan. Eksepsi itu merupakan keberatan yang diajukan oleh terdakwa ataupun penasihat hukumnya terhadap dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum untuk menjerat terdakwa tersebut di persidangan. Eksepsi diatur dalam pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dalam eksepsi itu ada beberapa hal yang dapat dipermasalahkan keberatan terhadap surat dakwaan. Yang pertama itu adalah mengenai kewenangan peradilan untuk mengadili. Secara hukumnya biasa disebut ada kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kalau kewenangan absolut itu mengenai jenis pengadilan untuk mengadilinya. Dalam hal ini peradilan pidana, bisa jadi hal yang dilakukan oleh terdakwa itu merupakan kewenangan dari pengadilan agama ataupun pengadilan tata usaha negara. Itu tentang kompetensi absolut. Sedangkan kompetensi relatif adalah terkait dengan wilayah hukum pengadilan untuk mengadili perkara tersebut. Contohnya saja, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu bukanlah dilakukan di pengadilan negeri tempat penuntut umum mendakwa orang tersebut. Misalnya, penuntut umum mengajukan dakwaan di pengadilan negeri Kendal untuk menjerat terdakwa itu di Kendal, di area hukum pengadilan negeri Kendal, itu Kabupaten Kendal. Sedangkan terdakwa merasa perbuatan itu dia lakukan di kota Semarang. Jadi itu mengenai kewenangan relatif. Jadi kalau absolut itu mengenai jenis peradilan, sedangkan relatif adalah mengenai wilayah hukum dari peradilan pidana itu tersebut. Yang pertama. Yang kedua adalah mengenai bisa saja nanti penasihat hukum ataupun terdakwa melakukan keberatan terkait dakwaan itu merupakan perkara nebis in idem atau yang sudah diputus sebelumnya, baik itu di pengadilan yang sama ataupun di pengadilan yang berbeda, yang pada pokoknya perkara itu telah selesai diputus dan terdakwa telah menjalankan masa hukuman akibat perbuatannya telah dilakukan. Jadi suatu perbuatan pidana tidak boleh diadili lebih dari 1 kali. Hal itu diatur dalam pasal 76 KUHP. Dan selanjutnya juga ada juga mengenai ketentuan daluarsa ataupun waktu dari tindak pidana. Tidak terpenuhinya unsur pasal 56 ayat 1 tentang pendampingan penasihat hukum pada tahap penyidikan oleh penyelidik ataupun penyidik. Pasal 56 ini menyebutkan bahwa setiap orang yang ancaman pidananya 5 tahun ke atas, hukuman mati, seumur hidup, dan perkara anak itu didampingi oleh penasihat hukum. Tergantung nanti tingkat-tingkatannya, adakah yang wajib didampingi atau orang itu dapat menolak untuk tidak didampingi dengan memberikan pernyataan tidak didampingi. Tapi ketika
hal itu harus didampingi, tetapi pada penyidikan tidak didampingi, dapat dipermasalahkan pada tahapan eksepsi ini. Selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis tindak pidana. Dalam tindak pidana itu ada dua. Yang pertama itu tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan atau delik aduan ataupun delik biasa. Pada tindak pidana biasa ini, tahap penyidikan dan penyelidikannya tidaklah harus ada pelaporan dari korban secara langsung. Misalnya saja ada terjadi pembunuhan, dilaporkan oleh orang tetangganya, kerabatnya ataupun orang yang melihat secara langsung pembunuhan, kecelakaan, tabrakan dan lain sebagainya. Itu merupakan tindak pidana biasa yang tidak harus diusut ketika ada pengaduan dari korban. Sedangkan tindak pidana aduan haruslah diajukan pengaduan dari korban seperti penganiayaan. Penganiayaan dapat diusut ataupun diperiksa, disidik ataupun diselidiki oleh penyelidik ataupun penyidik itu ketika sudah ada aduan dari korban. Itu perbedaannya. Ketika terbalik-balik maka dapat dieksepsi oleh terdakwa ataupun penasihat hukum. Yang selanjutnya itu terdapat cacat formal pada tahap pemeriksaan perkara pidana, ya misalnya seperti tadi itu melanggar ketentuan pasal 56 tentang pendampingan ataupun tidak dilakukannya pemanggilan saksi dan lain sebagainya, itu ataupun kekurangan dalam proses beracara pidana. Jadi ketentuan yang digariskan oleh undang-undang tidak dijalankan oleh penyidik ataupun penuntut umum. Nah, selanjutnya adalah error in persona, bahwa dalam dakwaan itu diajukan oleh ke persidangan dan yang tertulis di dalam dakwaan itu bukanlah orang yang sama, melainkan orang yang berbeda. Jadi kesalahan terhadap orang yang diajukan oleh penuntut umum. Jadi terdakwa yang diajukan itu bukanlah orang yang dimaksud oleh penuntut umum pada surat dakwaan yang dibacakannya tadi. Dan selanjutnya dakwaan obscur libel ataupun dakwaan membingungkan, tidak jelas, kabur, dan berbelit-belit. Itu merupakan kesalahan dari penuntut umum dalam menyusun dakwaan. Makanya dakwa itu harus jelas dan dapat dimengerti. Ketika dakwaannya membingungkan, kabur, dan sebagainya, itu dapat dilakukan upaya perlawanan ataupun eksepsi dari terdakwa ataupun penasihat hukumnya. Beberapa hal yang dapat diajukan keberatan ataupun eksepsi dari terdakwa dan penasihat hukum. Dan perlu digarisbawahi, eksepsi atau keberatan ini hanya berkaitan dengan surat yang dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum ataupun surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum untuk menjerat terdakwa ini dan membawa dia ke persidangan perkara pidana. Di luar itu bukanlah termasuk objek dari eksepsi. Dan di eksepsi ini putusannya itu terdapat dua macam. Yang pertama langsung diputus setelah jawaban dari jaksa, dan kedua diputus setelah selesai pemeriksaan di persidangan. Selanjutnya setelah eksepsi diajukan oleh penasihat hukum ataupun terdakwa, ketua majelis akan menanyakan kepada penuntut umum apakah ada tanggapan ataupun jawaban terhadap eksepsi itu. Biasanya kalau ketika ada eksepsi, penuntut umum pasti memberikan jawaban karena yang dipermasalahkan adalah surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum itu sendiri. Karena ketika eksepsi terkait surat dakwaan itu dikabulkan, maka penuntut umum harus menarik semua berkas perkara tersebut. Dan juga ketika dia dikabulkan oleh hakim, maka perkara akan dilanjutkan, dan sidang biasanya ditunda lagi. Setelah jawaban itulah nanti apakah langsung dilakukan putusan selah ataupun tidak. Biasanya putusan selah itu terkait dengan kompetensi dari pengadilan. Hal yang pertama tadi kompetensi absolut dan relatif, dan juga tentang error in persona itu juga dapat dilakukan dengan putusan selah. Putusan selah di eksepsi tentang kesalahan orang dilakukan oleh terdakwa tadi, dan majelis hakim perlu meyakinkan apakah orang yang dihadirkan ini salah atau benar. Dan juga putusan eksepsi ini diputus berbarengan dengan putusan akhir. Di putusan akhir itu biasanya mengadili dalam eksepsi. Paling pertama itu mengadili eksepsinya terlebih dahulu. Itu terkait eksepsi-eksepsi yang berkaitan dengan materi-materi yang ada di dalam surat dakwaan seperti obscur libel, dakwaan kabur tadi, dan juga mengenai delik aduan atau delik biasa. Itu nanti tahunya diperiksa dahulu di proses persidangan, pemeriksaan alat bukti, saksi, ahli, dan sebagainya, baru nanti diputus eksepsinya dalam putusan akhir. Jadi putusan eksepsi itu ada dua, pada putusan selah dan juga pada putusan akhir.
Dan selanjutnya ketika putusan eksepsi ini, biasanya dalam putusan sela ataupun putusan akhir, ketika ditolak, apakah ada upaya hukum atau tidak? Tentu ada upaya hukum. Biasanya upaya hukum itu disebut dengan perlawanan. Putusan sela itu putusan akhir, dapat oleh penuntut umum dan dapat juga oleh terdakwa ataupun penasihat hukumnya. Kalau setelah putusan sela, biasanya itu yang mengajukan eksepsi adalah pengadilan tingkat banding, itu pengadilan tinggi yang diputus dalam waktu 14 hari. Itulah sedikit mengenai eksepsi. Setelah eksepsi selesai, misalnya kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu tentang pemeriksaan alat bukti yang akan dibahas pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf atas kesalahan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga follow IG di bawah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Heri Setiawan pada video hukum yang ke-17. Pada video ini saya akan membahas tentang lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu tentang persidangan perkara pidana biasa di pengadilan. Kemarin setelah sampai kita kepada tahap eksepsi dan sampai ke putusan sela. Dan saat ini kita lanjut kepada tahapan berikutnya, yaitu tahapan pembuktian. Diajukannya eksepsi oleh penasihat hukum terdakwa ataupun oleh terdakwa dan dijawab oleh penuntut umum dan diputus melalui putusan sela oleh majelis hakim. Tahapan berikutnya, jika eksepsinya ditolak, maka dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Dan jika eksepsinya diterima, maka persidangan selesai. Dan juga jika eksepsinya itu ditangguhkan putusan dalam putusan akhir, maka persidangan dilanjutkan ke pemeriksaan. Kita akan masuk ke tahap pembuktian. Dalam pembuktian ada disebutkan tentang alat bukti yang dirumuskan pada pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi pembuktian diatur dalam KUHP acaranya, yaitu pembuktian juga dapat diartikan sebagai usaha untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam perkara pidana tersebut. Dalam tahapannya ada 5 tahapan pembuktian dengan alat bukti. Alat bukti diatur pada pasal 184. Yang pertama itu pembuktian melalui alat bukti saksi. Alat bukti saksi ini yaitu orang yang melihat, mendengar, ataupun merasakan sendiri kejadian tindak pidana yang dialaminya. Jadi orang yang bersaksi itu adalah orang yang mengetahui adanya tindak pidana, baik dia melihat, dia mendengar, ataupun dia yang merasakan. Dia yang merasakan maksudnya ini adalah biasanya dia yang menjadi korban dari tindak pidana itu, jadi saksi korban. Seorang saksi sebelum memberikan kesaksian dia disumpah dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dia Islam secara Islam dan beragama Kristen, Buddha, Hindu secara Hindu, dan Konghucu secara Konghucu. Nilai dari kesaksian ini merupakan pembuktian yang sempurna. Hal ini dikarenakan saksi itu dia yang melihat, mendengar, dan merasakan kejadian tindak pidana, dan dia juga disumpah menurut agama dan kepercayaannya. Dan orang yang dapat menjadi saksi itu adalah orang yang dewasa, sehat akalnya, dan tidak anak-anak. Kalau anak-anak tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam perkara pidana biasa. Lain halnya nanti ketika kita membahas tentang perkara pidana anak. Untuk lebih lengkap, mungkin bisa dilihat di video saya yang sebelumnya, yang ini. Dalam memberikan kesaksian, itu ada kewajiban seorang menjadi saksi. Jadi seorang itu wajib menjadi saksi. Jika tidak wajib, dia dapat dikenakan hukuman pidana karena mengingkari untuk bersaksi di pengadilan. Dan juga penuntut umum wajib memfasilitasi saksi seandainya dia tidak mempunyai, dia biaya untuk datang ke persidangan. Jadi penuntut umum menjemput saksi dari rumahnya dan mengantarkan ke pengadilan untuk bersaksi. Dan ada juga saksi itu yang datang sendiri ke persidangan. Itulah tetap kesaksian. Dan saksi itu ada juga yang disebut dengan saksi mahkota, yaitu saksi yang dihadirkan atas perkara tindak pidana yang terdakwanya itu banyak. Jadi dia itu terdakwa itu bersaksi atas terdakwa lainnya. Jadi dia saling bersaksi atas kasus itu. Misalnya saja ada 2 orang melakukan tindak pidana, si A dan si B. Jadi si A bersaksi untuk si B bersaksi untuk si A, itu merupakan saksi mahkota. Dalam KUHP itu tidak diatur, dan diatur dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1174 K/Pit/1994 Junto 1592 K/Pit 19, itu merupakan putusan kasasi yang
menjadi jurisprudensi bagi Mahkamah Agung untuk mengadakan saksi mahkota. Hal ini juga untuk menghindari kekurangan saksi. Jika tindak pidana itu dilakukan tidak ada saksi-saksi lain, maka saksi mahkota ini digunakan untuk memenuhi ketentuan pembuktian agar saksinya cukup. Dan selanjutnya juga ada itu namanya disebut saksi verbalisan. Hal ini dikarenakan ketika seorang terdakwa itu dia mengingkari semua isi berita acara pemeriksaan di penyidikan kepolisian karena dia merasa diancam, diintimidasi oleh para penyidik. Jadi saksi verbalisan ini adalah penyidik yang dihadirkan apa benar ketika tahapan pemeriksaan di penyidikan oleh penyidik, biasanya oleh kepolisian itu terjadi tindakan intimidasi, kekerasan dan lain sebagainya. Itu dihadirkan saksi verbalisan. Dalam pemeriksaan saksi itu diwajibkan sumpah, dan jika tidak disumpah dan kekuatan pembuktian ketika tidak disumpah tidak dapat dijadikan alat bukti saksi, hanya dapat sebagai alat untuk pertimbangan bagi majelis hakim saja. Setelah pemberi kesaksian selesai, saksi-saksinya banyak itu selesai, selanjutnya itu pemeriksaan ahli. Ahli ini adalah orang yang memiliki ahlinya di bidang tertentu. Misalnya saja orang yang ahli tentang pisau, orang yang ahli tentang gergaji, orang yang ahli tentang kayu. Ketika kasus pencucian uang saja dihadirkan akuntan ataupun tentang pencucian uang itu tentang keahliannya, ataupun ketika pembunuhan ahli pisau itu juga bisa dihadirkan untuk membuat suatu tindak pidana itu menjadi terang. Keterangan ahli ini diatur dalam pasal 187 KUHP. Dan ahli sebelum memberikan keterangannya biasanya ahli juga ikut disumpah agar kekuatan pembuktiannya juga sempurna tentang ke ahli itu. Setelah keterangan ahli, alat bukti selanjutnya adalah tentang alat bukti surat. Surat adalah berbagai macam jenis surat yang bisa menjadi petunjuk. Misalnya saja ada kiriman surat rencana pembunuhan, kirim surat utang atau surat-surat yang berkaitan lah. Kalau tindak pidana korupsi itu biasanya banyak SK lain-lainnya lah, surat pengangkatan lah, itu kan juga bisa jadiin alat bukti untuk membuat surat terang tindak pidana. Bisa juga surat bukti transfer dan lain sebagainya, perjanjian bayar seandainya telah dilakukan perbuatan tindak pidana ini. Selanjutnya petunjuk. Itu petunjuk, kalau petunjuk itu biasanya hal-hal yang dapat dilihat dari majelis hakim yang nantinya dapat memberikan suatu petunjuk tentang tindak pidana itu. Misalnya dari saksi, dia majelis dapat dari keterangan ini memberikan petunjuk mengarah ke sini, dari keterangan ini mengarah sini, dari surat majelis hakim mendapat petunjuk lainnya. Dan juga berdasarkan putusan MK nomor 20 tahun 2016, dalam petunjuk itu dimasukkan alat bukti elektronik. Jadi alat bukti elektronik masuk kepada petunjuk. Zaman sekarang kan sudah banyak alat bukti elektronik, misalnya saja screenshotan WA lah, telepon lah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan elektronik. Hal itu demi untuk membuat terangnya tindak pidana. Alat bukti yang selanjutnya itu adalah keterangan dari terdakwa itu sendiri. Keterangan terdakwa itu tidaklah menjadi alat bukti yang sangat, dikarenakan terdakwa boleh menyangkal semua keterangan saksi, surat, dan pembuktian lainnya. Terdakwa diberikan hak ingkar untuk semua itu. Hal itu dengan tujuan untuk melindungi hak terdakwa, melindungi dirinya sendiri. Makanya dia diberikan hak ingkar, menolak ataupun mengakui. Dan kekuatan pembuktiannya itu juga tidak kuat dan hanya saja bisa dapat menjadi pertimbangan hakim. Bisa saja terdakwa ketika dia setelah terbukti dengan pembuktian lain tadi, saksi, surat, petunjuk dan lain sebagainya, dia menolak juga, menjadi hal yang memberatkan karena terdakwa tidak kooperatif. Dan ketika dia mengakui dan mengaku bersalah dan dia baik ketika memberikan keterangan, bisa saja menjadi alasan bagi majelis untuk meringankan hukumannya. Setelah keterangan terdakwa biasanya itu dihadirkanlah saksi yang meringankan oleh terdakwa. Kepentingan pembelaan hukum bagi terdakwa, jadi terdakwa dapat menghadirkan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya. Hal itu juga untuk melindungi hak-hak terdakwa seandainya saja dia merasa dia tidak bersalah di persidangan itu, makanya dia dapat menghadirkan saksi-saksi yang meringankan. Dalam hukum acara pidana, kewajiban untuk menghadirkan saksi dan alat bukti adalah oleh penuntut umum, dan untuk saksi yang meringankan barulah oleh terdakwa karena terdakwa berusaha menyangkal bahwa dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya dalam pemeriksaan alat bukti itu ada yang dinamakan barang bukti. Barang bukti itulah dihasilkan dari tindak pidana. Misalnya saja pisau untuk membunuh orang, HP yang dicuri, motor yang dicuri, itu merupakan barang bukti. Barang bukti ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari alat bukti. Jadi dia penunjang alat bukti tadi.
ketika berikan kesaksian dilihatkan apa benar pisau ini yang digunakan untuk membunuh, apa benar HP ini yang dicuri, apa benar motor ini yang dicuri kepada saksi-saksi yang melihat. Itu nanti barang buktilah yang digunakan sebagai alat penunjang dari keterangan alat-alat bukti yang telah dihadirkan oleh penuntut umum. Setelah pemeriksaan alat bukti selesai, persidangan biasanya dilanjutkan ke tahapan penuntutan oleh penuntut umum. Tahapan penuntutan ini berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Penuntut umum menuntut tidak lepas dari surat dakwaan tadi. Misalnya dia mendakwa orang dengan 3 dakwaan, ya dia harus menuntut, misalnya terbukti dakwaan kedua, menuntut menggunakan dakwaan kedua, atau terbukti dakwaan ketiga selama persidangan, dia menuntut dari dakwaan ketiga. Jadi tuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum itu tidaklah lepas dari surat dakwaan yang diajukan beserta fakta-fakta persidangan. Jadi berdasarkan fakta persidangan dan surat dakwaan, di sanalah penuntut umum merumuskan tuntutan. Setelah pembacaan tuntutan, nanti majelis hakim pasti akan menanyakan apakah ada pledoi atau pembelaan terhadap tuntutan. Ketika ada pembelaan akan ditunda, ketika tidak ada maka akan dijadwalkan untuk putusan. Kalau ada pledoi, biasanya terdakwa ataupun penasihat hukumnya akan memberikan pembelaan-pembelaan atas tuntutan yang telah dibacakan oleh penuntut umum tadi. Ketika dia telah melakukan pembelaan, dapat juga nantinya penuntut umum melakukan replik ataupun jawaban terhadap pembelaan penasihat hukum ataupun dari terdakwa tersebut. Ketika dilakukan replik, apakah nanti dilakukan duplik juga? Dapat ketika penasihat hukum ataupun terdakwa ingin melakukan duplik. Jadi ada setelah tuntutan, pledoi atau pembelaan, setelahnya replik duplik. Baru tahapan akhir setelah semuanya selesai, replik dupliknya diakhiri dengan putusan oleh majelis hakim. Putusan akan kita bahas pada tahapan berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video saya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya, dan juga IG saya jangan lupa di follow. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bertemu lagi bersama saya Heru Setiawan pada video hukum yang ke-18. Pada video yang ke-18 ini saya akan membahas lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu tentang proses beracara perkara pidana biasa di pengadilan. Pada sebelumnya kita telah sampai kepada tahapan tuntutan dari penuntut umum, jawaban dari terdakwa ataupun kuasa hukumnya, dan juga tahapan jawab-menjawab, yaitu replik jawaban dari penuntut umum dan duplik jawaban dari kuasa ataupun terdakwa. Dan sampailah pada tahapan terakhir, yaitu putusan. Putusan inilah yang menjadi akhir ataupun pemutus dari perkara pidana di pengadilan negeri. Sebagai tahapan akhir ini, putusan itu memiliki 3 jenis putusan pidana. Yang pertama itu adalah putusan pidana penjara, yaitu seseorang yang dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum itu terbukti dia melakukan suatu tindak pidana. Seperti contohnya saja pasal 363, dia melakukan pencurian. Jadi dia terbukti melakukan pencurian, merupakan tindak pidana, dan dia dihukum sesuai perbuatannya. Itu tergantung majelis hakim berapa ingin menghukum orang tersebut. Bisa saja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau berapa tahun. Itu kebebasan dari majelis hakim menentukan berapa hukuman dari seorang yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Biasanya amalnya menyatakan si A terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Yang kedua adalah putusan bebas. Putusan bebas adalah ketika seseorang yang diajukan ke pengadilan melakukan tindak pidana, akan tetapi pada pemeriksaan di pengadilan dia tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana, sehingga hakim berkeyakinan bahwa dia ini harus dibebaskan dari semua tuntutan pidana yang dilakukan oleh penuntut umum. Misalnya saja si A dituduh melakukan perbuatan pembunuhan terhadap si B, ternyata di persidangan bukan si A pembunuhnya tapi si C, jadi si A ini dibebaskan. Dan yang ketiga, ini adalah putusan lepas. Putusan lepas ini, seseorang yang didakwa itu terbukti dia melakukan suatu tindakan, akan tetapi tindakan dia itu bukanlah suatu tindakan pidana, atau bisa jadi karena suatu jabatannya ataupun perintah undang-undang dia lepas dari segala tuntutan pidana. Contohnya saja eksekutor hukuman mati, dokter yang diperintahkan menyuntik mati, itu sesuai dengan undang-undang. Meskipun dia melakukan tindak pidana, akan tetapi undang-undang memerintahkan dia untuk melakukan eksekusi terhadap narapidana hukuman mati. Jadi dia tidak bisa dijerat dengan pemidanaan karena ada alasan pembenar dan pemaaf. Atau juga bisa jadi lepas ini misalnya saja orang sakit ingatan atau orang yang bermasalah dalam ingatannya. Jadi orang yang sakit ingatan atau dalam
hal ini bermasalah ingatan, dia tidak bisa dilakukan tindak pidana karena ada alasan pemaafnya. Misalnya saja orang yang kurang sehat ingatannya maling, meskipun terbukti dia melakukan maling, akan tetapi karena kondisi kejiwaannya dia tidak bisa untuk dijatuhi hukuman pidana. Itulah 3 jenis dari putusan hakim, yaitu putusan pidana, bebas, dan lepas dari segala tuntutan pidana. Dan yang setelah itu, biasanya majelis hakim akan menanyakan kepada para pihak dan juga menjelaskan hak-hak para pihak terkait langkah hukum lainnya. Salah satunya yaitu hak untuk mengajukan upaya hukum banding bagi terdakwa ataupun bagi penasehat hukum. Akan tetapi, bagi penasehat hukum, ketika ada putusan bebas, penasehat hukum langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kalau pengajuan banding itu dilajukan ke pengadilan tinggi. Setelah pemberitahuan hak-haknya, bisa jadi kuasa hukumnya, terdakwa ataupun kuasa hukum menerima ataupun mengajukan upaya hukum. Kalau menerima, selesai perkara, upaya hukum dan juga penuntut umum. Nanti juga akan ditanyakan apakah dia menerima putusan ataukah akan mengajukan upaya hukum. Kalau dia upaya hukumnya banding, itu biasanya tuntutan dari 1 hari ke atas, itu biasanya banding. Dan kalau bebas, dia itu langsung kasasi. Dan kalau kedua belah pihak menerima putusan, jadi putusan itu langsung berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Ketika berkekuatan hukum tetap, kalau dia dipidana langsung dijalankan pidananya, dan ketika dia bebas langsung dibebaskan. Selain itu, ketika terdakwa ataupun penasihat hukum tidak setuju, silakan melakukan upaya hukum. Ataupun juga ada istilah pikir-pikir selama 7 hari. Selama 7 hari inilah nanti penuntut umum, penasihat hukum ataupun terdakwa dapat mempertimbangkan apa menerima putusan ataukah mengajukan upaya hukum sesuai koridor yang telah ditetapkan, itu seperti banding bagi terdakwa ataupun penasihat hukum, dan juga banding dan kasasi jika putusannya bebas oleh penuntut umum. Itulah hak dan kewajiban para pihak yang diberikan oleh undang-undang dan harus dibacakan oleh majelis hakim setelah dia selesai membacakan putusan yang dibuat terkait perkara pidana biasa di pengadilan negeri. Dengan itu berakhirlah sudah pemeriksaan perkara pidana biasa di pengadilan negeri, dan nantinya jika ada upaya hukum akan dilanjutkan pemeriksaan di tingkat-tingkat yang lainnya seperti banding di pengadilan tinggi dan juga kasasi di Mahkamah Agung. Ada juga upaya hukum peninjauan kembali. Demikianlah video saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Dan jangan lupa juga di follow Instagram saya dengan di bawah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.